Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya, Agasti Amalia. Semoga video yang akan saya sampaikan hari ini bermanfaat dan berfaedah bagi para ibu-ibu maupun ibu-ibu yang sedang menanti buah hatinya atau yang masih menunggu diberikan kepercayaan untuk persiapan seperti itu. Tapi video ini tidak bermaksud menggurui, hanya ingin sharing pengalaman saya yang saya alami sendiri gitu. Jadi hari ini video saya tentang detik-detik saya ketika mau melahirkan waktu itu. Kebetulan waktu itu hari Minggu. Jadi waktu itu bulan Agustus tahun 2018, saya sudah menunggu dari tanggal HPL-nya sih HPL-nya sekitar tanggal 21. Ya, HPL-nya sekitar tanggal 21 atau 22 Agustus. Dan ternyata maju 3 hari dari HPL itu masih wajar ya, maju mundur dari HPL, malah ada yang sampai maju 2 minggu dari HPL. Nah, kalau saya sendiri waktu itu alhamdulillah, saya juga lahirannya waktu itu alhamdulillah lancar, dan saya waktu itu lahiran normal. Jadi hari itu hari Minggu, saya sudah menunggu dari tanggal 15. Saya kira anak saya ingin lahir sama dengan ulang tahun saya, sama dengan hari lahir saya, tanggal 17 ditentuin. Saya juga tanggal 17 itu niatnya biar bisa dirayakan sama seluruh Indonesia, padahal nggak penting banget, nggak perlu dirayain juga. Jadi sampai tanggal 17 itu saya sempat kontraksi palsu agak lama, tapi ternyata kontraksinya hilang. Jadi anak saya tidak lahir hari itu, dan ketika hari Minggu tanggal 19 Agustus tahun 2018, saya dan keluarga saya, waktu itu ada orang tua saya sudah menemani saya di Jogja, ada ayah saya, ibu saya. Jadi waktu itu hari Minggu kami keluarga pergi jalan-jalan ke Sunmor atau Sundaymore di UGM. Waktu itu saya nggak ada firasat bakal lahiran hari itu. Saya cuma pingin, udah lama nggak ke Sunmor, soalnya kaki saya udah bengkak banget, tapi saya nggak pernah absen mulai dari 6 bulan ke atas. Saya bukan hampir sih, nggak pernah absen, setiap hari pasti ada jalan pagi, malah kadang pagi sore. Jadi ketika saya waktu itu dari Sundaymore UGM itu kan yang berjualan dari ujung ke ujung, dia seperti pasar malam seperti itu, jual macam-macam ya, dari makanan dan perabot-perabot, perlengkapan baju dan lain-lain. Nah, saya jalan itu dari ujung ke ujung dan saya nggak merasa capek gitu. Emang saya udah kangen karena udah lama nggak jalan-jalan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu pulang kami itu cari makan. Itu kami beli soto. Saya waktu itu sebenarnya udah nggak pengen tuh ke Sunmor, udah gede banget gitu kan, udah tua banget. Terus saya bilang, ini kayaknya anaknya pengen jalan-jalan ke Sunmor dulu. Akhirnya jalan-jalanlah kita ke Sunmor hari itu. Nah, setelah pulang dari Sunmor, makan soto terus pulang, saya tuh tidur. Cuman saya emang udah hamil tua itu pupnya nggak mesti tiap hari gitu, kadang-kadang 2 hari sekali gitu. Nah, pas itu saya mules, tapi saya benar-benar pup itu. Hari itu sekitar jam 2 saya memutuskan mandi, dan ketika di kamar mandi saya melihat ada lendir bercampur bercak darah. Nah, itu kan salah satu tanda ciri-ciri mau melahirkan ya, salah satunya seperti itu. Banyak sekali, bisa di-searching sendiri dulu tanda-tanda mau melahirkan. Kebetulan saya tahu waktu itu ciri-cirinya salah satunya itu. Saya bilang sama ibu saya, kata ibu saya, wah ini antara kamu akan lahiran hari ini atau besok, kayak gitu, berarti udah makin dekat gitu. Udah saya siap-siap, saya mandi, tapi intinya hospital bednya udah siap ya.
Tapi ya waktu itu juga rumah sakit tempat saya melahirkan itu dekat dari rumah, dan ternyata masih banyak itu yang ketinggalan gitu, yang nggak masuk list. Tapi itu buat jadi pengalaman buat saya. Nah setelah itu sekitar itu saya tidur siang tapi kurang bisa tidur. Nah terakhir saya makan soto jam 11, terus abis itu saya cuma ngemil kayak nggak kepengen makan gitu. Biasanya saya ngemil buah, dan saya sempat ngemil kayak apa ya, dimsum atau siomay gitu. Nah kayaknya sih itu saya ketika itu sempat ngemil siomay itu. Nah sore saya sholat asar. Nah seminggu sebelum saya lahiran itu saya sholatnya udah duduk karena kaki saya udah sangat bengkak. Waktu itu umur 33 week saya tuh cek ke puskesmas, itu sih waktu itu semua darah dan urin masih bagus gitu. Sebenarnya teman saya waktu saya ceritain itu kan saya diberi tips-tips ya untuk biar kaki saya nggak bengkak, itu saya diberi tips-tips apa ya, seperti merendamnya dengan air hangat kayak gitu. Terus waktu ketika tidur saya tinggikan, merendamnya dengan air hangat. Ketika tidur saya tinggikan dari jantung dan dada itu, tapi nggak berpengaruh. Padahal waktu usia kandungan 8 bulan, waktu kaki saya bengkak, saya lakukan itu berpengaruh. Berarti itu memang udah bawaan. Itu biasanya orang-orang pada bilang itu bawaan seperti itu. Tapi kalau secara medis kemungkinan protein urinnya positif. Nah jadi waktu itu saya nggak cek juga sih lagi. Terakhir saya cek itu darah dan urin itu 33 weeks, dan HB saya juga masih 12, masih aman, masih bagus, masih di atas 10. Terus waktu itu juga pas pukul 4 sore itu saya sholat asar dengan duduk seperti biasanya. Terus sekitar 4:30 kok rasanya kayaknya udah semakin itu, karena udah muncul tadi bercak, saya udah jadi penanda kayaknya bakal lahiran nih dalam waktu dekat gitu, nggak tahu hari ini atau besok. Akhirnya ketika saya jam 4 sore itu saya masih duduk di rumah. 4:30 saya memutus 4:30 itu, tapi saya sudah bolak-balik ke kamar mandi dan ngecek, dan 3 kali saya ngecek ke kamar mandi selalu ada bibir dengan bercak darah. Nah saya pikir, saya waktu itu tahunya ada bibir dan bercak darah itu 1 kali, jadi saya agak khawatir sebenarnya, tapi saya pendam aja, nggak apa-apa deh, maksudnya darahnya nggak banyak, emang cuma ada bibir gitu. Tapi setiap saya ke kamar mandi, saya pipis itu selalu ada, karena saya sudah mulai mulus itu jam 3 ke bawah, tapi mulusnya ya mulus mau pup. Nah setelah 4:30 itu udah mulai kayak nyeri haid, pasti para ibu-ibu pada tahu. Nah udah itu saya memutuskan sama suami ngajak jalan-jalan sekitar rumah, keliling-keliling. Di situ ada jalan naik turun gitu, itu saya naik turun sekitar 8-10 kali. Itu pokoknya sambil saya juga waktu itu saya ingat, journal contraction time, ada aplikasinya Bu. Nah salah satunya nanti bisa saya share ya di description box, atau nanti saya share di atas ini salah satu aplikasinya apa ya. Nah itu sangat membantu sekali sih. Sebenarnya saya dari jam 5 itu udah merasa nggak enak ya, maksudnya yuk kan kalau nggak salah itu setiap kalau udah dalam waktu 5 menit sekali itu kita harus segera ke rumah sakit. Nah saya itu masih 10 menit sekali, 5 menit sekali, 10 menit sekali, jadi belum jaraknya itu belum sama gitu. Jadi saya memutuskan saya juga tipe orang yang nggak betah terlalu lama di rumah sakit, karena pasti kayak kita makin khawatir dan makin gugup kalau di rumah sakit. Ya udah akhirnya saya ikut sholat maghrib, tapi itu sholat maghrib saya udah sampai ngeringis, terus saya tiduran lagi. Nah ketika jam berapa saya WA sama sepupu saya yang bidan, sepupu jauh, bilang gitu, kok ini saya bilang kok nyerinya udah kayak gini, kok saya sampai gemetaran. Terus dia bilang, ayo udah ke fasilitas kesehatan saja, ke rumah sakit aja katanya, itu kayaknya kamu udah fase aktif kalau nggak udah buka 5 buka 6. Ya udah jam 7-an itu, setelah itu saya duluan sama suami sama suami saya sama ayah saya, kalau nggak salah lupa saya, kita cuma berdua sama suami itu duluan ke rumah sakit. Nah duluan ke rumah sakit, saya langsung dimasukkan ke IGD, cek VT. Nggak tahu ya VT itu panjang dari apa, saya belum searching.
sih saya taunya itu cek pembukaan gitu. Itu di IGD saya dicek udah pembukaan 6, jadi saya langsung masuk ruang bersalin. Karena untuk masuk ruang bersalin itu syaratnya udah bukaan 4 minimal. Ya udah saya masuk ruang bersalin, itu pokoknya nggak lama, itu kayak saya masuk sekitar setengah 8 ke ruang bersalin. Itu saya nunggu pembukaan itu udah buka 6, tapi dokternya belum datang. Itu udah dihubungin katanya. Jadi bidan abis dari IGD saya dicek lagi di ruang bersalin ketika sudah bukaan 8. Itu menurut saya melahirkan itu yang menurut saya pribadi sih, selain yang susah adalah yang saya paling ingat itu adalah ketika cek pembukaan itu yang ada rasa tidak nyaman. Dan tapi kembali lagi kita udah gak kepikiran lagi rasanya gimana ya, udah gak kebayang lagi gimana gitu. Intinya udah saya nanti ngeden aja terus anaknya keluar gitu. Oh yes, itu juga saya udah sepakatan sama suami sebelum hari lahir itu ya, karena ini kok ditunggu-tunggu, udah mau deket HPL, saya belum ada merasa mulus-mulus. Saya udah kesepakatan, oh gini, kalau misalnya nanti yang terbaik aja mau lahiran normal ataupun sesar, udah kesepakatan bersama, ya udah itu yang terbaik kayak gitu. Anaknya, dedeknya itu pengennya lahir melalui jalan apa itu harus kita dukung dan tetap support ya. Terus selanjutnya tadi udah bukaan lamar. Menurut saya selain VT itu ketika melahirkan itu yang paling susah itu menahan untuk belum ngeden atau belum ngejan. Kalau pembukaan belum lengkap itu sampai saya itu gemetar, itu mungkin saya makin gemetar. Mungkin ruangan juga suhu ruangannya juga lumayan dingin gitu. Nah jadi saya itu nahan itu, padahal saya agak berkeringat saking nahan nyerinya. Terus pengen ngeden, nyerinya ya kayak nyeri haid ya, cuman lebih nyeri dikit gitu. Cuman itu rasa ngedennya itu yang kuat banget. Sedangkan kata bidan itu kalau misalnya buat bukaan lengkap nanti takutnya jalan lahirnya itu bengkak. Jadi saya berusaha banget. Nah waktu saya menahan untuk nggak mengejan itu saya menahan untuk nggak mengejan itu yang saya bikin saya paling gemetar. Nah itu ketika itu ya udah saya melahirkan itu sekitar pukul 10.45 anak saya lahir. Nah saya lahir dengan berat 2,9 kg alhamdulillah dan panjang 48 cm. Alhamdulillah semuanya normal, dia lahir juga langsung nangis kenceng, gak ada, maksudnya gak diindikasi apa-apa. Berarti dia juga tidak keminum air ketuban atau gimana. Oh iya, waktu itu saya sempet agak susah kepalanya turun, jadi saya disuruh miring biar bayinya nggak stres di dalam, karena sayanya juga udah HB saya itu turun drastis ke 8 gitu. Tapi untungnya nggak sampai, saya cuma pasang oksigen nggak, karena nafas juga udah agak nganga terus, tapi nggak sampai transfusi alhamdulillahnya. Cuman habis itu dikasih suplemen penambah darah. Nah, ketika anak saya sudah lahir, kemudian dokternya baru datang, dan jadi dokter itu datang hanya mengeluarkan plasentanya. Jadi saya lahirnya waktu itu di bidan sebenarnya. Waktu itu saya lahir di rumah sakit RSKIA PKU Kota Gede di Jogja. Nah, kalau menurut saya pelayanannya bagus dan saya rekomendasinya karena itu dekat dengan rumah saya. Jadi bisa ada barang yang ketinggalan pun nggak terlalu worry gitu untuk ngambil ke rumah gitu. Karena jaraknya cukup 5-7 menit lah dari rumah ya. Terus aksesnya juga mudah dijangkau. Jadi ketika anak saya lahir, dokter DSOG saya baru datang. Nah, ketika dokter SBOG saya datang, bidan-bidannya cerita kalau saya semangat gini. Saya ngomong sama dokternya, ya dok, belum sempat ketemu lagi besok, belum sempat kontrol, udah pengen lahir malam ini. Oh iya gitu. Kemudian dokternya itu mengeluarkan plasenta dan menjahit. Kebetulan waktu itu jahitan saya lumayan banyak sih, tapi nggak ada yang bikin saya trauma untuk lahiran. Cuman kadang-kadang saya kalau ingat itu kadang masih sebenarnya sendiri kalau ingat dicek pembukaan gitu Bun. Nah jadi kalau saya sendiri ya dari awal sama suami udah sepakat lahiran normal ataupun sesar itu enggak, maksudnya sama-sama saya terlahir jadi ibu,
suami saya terakhir jadi ayah, anak saya terlahir yang penting sehat, selamat. Saya tahu banyak sekali ya Bun, pasti pro kontra yang kita tahu untuk lahiran normal atau sesar. Banyak yang bilang lahir sesar enak, nggak sakit, lahir sesar nggak jadi ibu seutuhnya. Menurut saya Bun, itu semua nggak benar. Menurut saya Bun, itu semua nggak benar. Lahiran normal maupun sesar, setiap wanita akan menjadi ibu yang sesungguhnya. Dan menurut saya pribadi, lahiran normal mungkin sakitnya ketika mau melahirkan, dijahit. Tapi kalau lahiran sesar sakitnya ketika kita sudah selesai dijahit, biusnya sudah habis, itu pasti juga akan merasakan sakit. Jadi ada resiko yang harus ditanggung oleh masing-masing ibu yang lahiran normal maupun yang sesar. Enggak semua yang lahiran sesar itu senang, ada yang takut, ada yang juga gugup. Jadi kembali lagi ya Bun, menurut saya itu tergantung kemampuan kita. Kadang ada yang pinggulnya sempit, bukan berarti yang pinggulnya sempit harus lahiran sesar terus, enggak. Ada kok Bun yang pinggulnya sempit tapi kadarullah dia bisa lahiran normal. Jadi semangat ya Bu, gak ada ya Bun yang bilang harusnya udah gak ada lagi ibu-ibu yang bilang lahiran sesar itu gak jadi wanita sesungguhnya, gak sakit. Karena saya yang belum pernah merasakan lahiran sesar juga, saya nggak tahu, banyak kok teman saya yang bilang sampai 2 bulan masih ada kadang-kadang rasa sakitnya gitu. Bahkan ini saya pernah dengar nih Bun, katanya kalau lahiran sesar itu nggak sakit, tahu beres gini. Ya kita kan nggak tahu ya Bun, apalagi saya juga nggak mau ngejudge seperti itu karena saya juga belum pernah mengalaminya. Banyak Bun orang yang lahiran sesar ketika dia setelah itu dia pengen normal. Nah itu bukan nggak mungkin ya, sudah banyak sekali yang terjadi di Indonesia yang ketika anak pertama lahiran sesar, anak kedua bisa normal. Cuman untuk syarat-syaratnya itu yang lebih tahu dokter ya Bun, apa aja syarat-syaratnya untuk bisa melakukan VBAC, waktu istilahnya VBAC, vaginal birth after cesarean. Jadi melahirkan normal setelah pernah melahirkan sesar gitu. Itu yang saya tahu, pernah dengar cerita teman saya, waktu itu dokternya pernah bilang, ibu bisa nanti anak kedua lahir normal, jangan khawatir, berusaha ikhtiar dengan makan makanan yang bergizi, kemudian melihat ketebalan jahitannya. Terus saya lupa waktu itu syarat ketebalan jahitannya harus bagaimana, dan itu harus kelahiran normalnya itu harus induksi dan harus langsung, maksudnya induksi, kalaupun induksi nggak berlangsung lama dan spontan gitu ya Bun. Jadi syaratnya itu salah satunya tadi ketebalan jahitan, kemudian asupan makanan-makanan yang bergizi, tidak boleh lewat dari tanggal HPL Bun, kemudian tuh harus lahiran spontan. Jadi mungkin kalau diinduksi 1 kali induksi udah gitu, ada kemajuan apa enggak, kalau nggak ada mending sesar karena sebelumnya udah pernah, jadi resikonya itu lebih tinggi gitu Bun. Dan pasti udah ada pertimbangan ya Bun setiap ibu memikirkan lahiran sesar atau normal itu. Nah, dan yang saya tahu yang pasti tidak bisa lahiran normal itu adalah ibu-ibu dengan kondisi plasenta previa, yaitu plasentanya terletak di bawah. Karena kalau plasenta yang keluar terlebih dahulu itu kalau dipaksa lahiran normal, kemungkinan besar ibunya akan kehilangan banyak darah. Nah, ketika ibu kehilangan banyak darah, kalau kita tidak mencukupi untuk transfusi, bisa keadaan urgent atau darurat kan bisa menyebabkan kematian Bun. Jadi jangan menganggap sepele. Kenapa? Karena orang memilih itu sesar. Kemarin mungkin itu ada uzur atau ada hal tertentu yang menyebabkan ia harus lahiran sesar. Bukan berarti ia tidak menjadi ibu ya Bun, tetap akan menjadi ibu sesungguhnya. Setiap wanita yang melahirkan anak dia adalah ibu yang sesungguhnya. Jadi tetap semangat Bun bagi ibu-ibu yang bagi ibu-ibu yang masih menunggu, bagi pasangan yang sedang menanti, semoga disegerakan oleh Allah penantiannya. Bagi yang sudah mendapatkan amanah itu dijaga dengan baik ya Bun, dan kalau bisa dijaga dengan baik, dan
bagi yang sudah diberi amanah, semoga nanti kelahirannya diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya Bun, jadi itu tadi cerita detik-detiknya kelahiran anak pertama saya ya Bun. Kebetulan saya bisa lahiran dengan normal, anak saya sehat selamat, dan saya tidak induksi, alhamdulillah, karena begitu masuk IGD udah pembukaan 6 gitu. Banyak Bun yang bisa dilakukan ketika kita belum kecantuman tapi kita sudah ada pembukaan untuk mempercepat, untuk memperlebar pembukaannya. Kita bisa jalan-jalan, kita bisa naik turun tangga, banyak yang bilang juga bisa ngepel. Jadi itu tadi ibu-ibu cerita kelahiran, detik-detik kelahiran anak pertama saya. Semoga bermanfaat video ini, bisa menjadi nanti kira-kira ya seperti inilah kisahnya kalau saya mau lahiran. Mungkin tanda-tandanya seperti ini, mulusnya seperti orang haid, seperti itu ya ibu. Terima kasih sudah bersedia menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya biar gak ketinggalan kalau saya update video-video baru ya Bun. Dan jangan lupa share ke media sosial Bu Ibu semua biar banyak yang tahu, dan semoga aja video ini jadi pahala jariah buat saya. Jadi saya nggak menggurui, intinya saya cuma menyampaikan pengalaman saya. Buat ibu-ibu yang sedang menanti buah hatinya, jangan lupa juga follow IG saya. IG jualan saya itu baju anak bayi murah Jogja atau Justy Kids Clothes. Nanti kalau kurang jelas itu bisa dilihat di description box ya. Nanti saya tampilin. Jadi ibu-ibu yang sedang nanti buah hati, yang pengen bajunya anaknya lucu-lucu, keren-keren, bagus-bagus, dijamin bahannya adem dan berkualitas, baju import, murah meriah, bisa cek langsung ke IG jualan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.